Halo teman-teman di rumah, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di kegiatan kita RBT Ramadan bareng TAP, dan saat ini bersama aku, perkenalkan nama aku Dita yang akan memandu kegiatan teman-teman selama sore hari nanti. Oke teman-teman, sebelumnya aku izin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa teman-teman selalu diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan lancar juga ibadahnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin yang sedang mendengarkan kegiatan kita hari ini, mungkin teman-teman ada yang sedang ngabuburit atau sedang di perjalanan dari kantor menuju rumah atau juga dari sekolah menuju rumah. Simak kegiatan kita ya, karena pastinya seru banget dan cocok buat teman-teman dengarkan untuk mendapatkan insight baru. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini aku nggak sendiri, aku bersama fasilitator atau pemateri yang nggak kalah kerennya, karena kita akan membahas tentang financial planning, yang mana ini cocok buat teman-teman yang sedang melakukan perencanaan keuangan untuk membeli apapun itu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir misalnya teman-teman baru punya gaji atau tabungan sekian, tapi teman-teman punya impian besar nih untuk membeli sesuatu hal. Itu cocok banget buat teman-teman simak dan kegiatan kita. Oke teman-teman, mungkin langsung aja. Di sini aku ingin memperkenalkan teman aku atau fasilitator aku di sini, yaitu ada Tantri atau Kak Tantri. Mungkin boleh kita sapa dulu. Halo Kak Tantri. Halo. Oke Kak, Teman-teman semua, apa kabar? Selamat menunaikan ibadah puasa dimanapun teman-teman berada. Oke Kak, boleh dong perkenalkan dulu namanya, terus kakak tuh dari mana, kesibukannya apa gitu Kak hari-hari? Oke, baik, terima kasih ya Kak Dita. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Tantri Wening Tias, teman-teman bisa panggil saya Tantri. Saya dari sini aja sih, nggak kemana-mana. Bener sih Iya teman-teman, kan, dari bener sini sih. aja nggak kemana-mana gitu kan. Oke, terus apa lagi ya tadi nanyanya ya? Kesibukannya apa? Kesibukan Kak? saya nggak terlalu sibuk sih gitu kan, karena saya di sini cuman ngurus operasional aja Kak Dita. Kemudian seperti biasa gitu kan, ngecek portofolio gitu biar cuan gitu kan. Nah, mungkin ya hari ini kita akan berbagi atau sharing aja gitu kan, biar kita cuan-cuan bareng-bareng, kurang lebih seperti itu Kak Dita. Oke Kak, seru banget nih tadi teman-teman udah mulai pemanasan lah ya. Tadi kita akan membahas tentang cuan-cuan seperti apa yang dari background Kak Tantri tadi. Oke Kak, mungkin gini sih Kak, karena kita akan membahas tentang financial planning, yang mana itu kan tentang beberapa perencanaan keuangan ya Kak. Yeah. Mungkin teman-teman di sini, penonton di sini mayoritas saat ini kebanyakan mungkin bisa Gen Z atau milenial gitu ya Kak. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa sih Kak mengenai financial planning itu atau perencanaan keuangan itu apa sih? Oke. Seperti halnya perencanaan Kak Dita. Jadi perencanaan itu kan sebetulnya kayak nyusun strategi gitu kan, karena kan perencanaan keuangan itu penting banget. Jadi dia itu nyusun strategi untuk bisa mencapai tujuan finansial dari mungkin kita persiapkan sekarang sampai nanti di masa tua gitu kan Dita. Kita kan pasti semasa hidup gitu kan, kita harus punya tujuan-tujuan atau nanti kedepannya itu mau apa sih gitu kan. Dita kira-kira mau apa? Nikah kali ya Kak? Nikah gitu, itu kan harus pakai strategi gitu kan, perencanaan dulu. Kemudian mungkin dari teman-teman ada juga yang mau punya rumah, kemudian pendidikannya nggak cuma sampai di sini tapi pengen sekolah S1, S2, S3 misalnya, atau pengen juga mungkin ada yang mau kuliah di luar negeri, betul nggak Dita? Terus Betul. apalagi pengen jalan-jalan ya Kak Dita ya gitu kan. Terus nanti pensiunnya pengen merdeka gitu, kalau kata bahasa sekarang financial freedom gitu, dan masih banyak hal lagi. Dan itu semua harus kita rencanakan tuh dari awal Kak Dita, dari awal-awal yang sekarang nih kita yang masih younger nih, masih muda-muda gitu kan, itu benar-benar harus di prepare
Supaya apa? Supaya nanti kita nggak nyusahin lah di masa tuanya gitu kan. Terus masa mudanya kita bisa jalan-jalan, hangout bareng sama teman-teman tanpa memikirkan duh gimana ya udah tanggal tua kan, kita biasanya penyakitnya kayak gitu. Itu sih Kak Dita. Oke Kak, itu kan adalah pengertian dari perencanaan keuangan sendiri ya, atau financial planning yang dimaksud. Nah di sini aku ingin bertanya sih Kak, misalnya ada beberapa orang, mungkin mayoritas ya, dari apalagi kita banyak orang yang let it flow aja gitu, kayak jalan-jalan aja apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang mereka lalui, let it flow aja gitu. Jadi tanpa perencanaan, barangkali mereka mengandalkan misalnya tiba-tiba dapat door prize kan, kita nggak tahu ya Kak, atau misalnya ternyata keuangan kita tuh nggak cukup gitu, jadi kurang banget dalam perencanaan. Emang kenapa sih kita harus ada perencanaan gitu? Oke, kita butuh banget sih Kak Dita untuk merencanakan segala sesuatunya tuh di awal gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya agar kita mampu, jadi supaya itu juga ngebantu kita agar pengelolaannya itu bisa bijak gitu. Terus tepat sasaran sesuai dengan tujuan apapun yang menjadi tujuan hidup kita masing-masing gitu ya. Tadi seperti yang di awal gitu, siapa sih yang nggak pengen punya financial freedom gitu kan? Setiap orang pasti pengen gitu kan, tapi permasalahannya ada di mana sih gitu kan? Gaji misalnya UMR. Nah, terus untuk bisa mendapatkan financial freedom, apakah itu bisa direncanakan? Ternyata kalau misalnya kita yang bisa smart, itu bisa juga Kak Dita untuk direncanakan. Makanya banyak banget di luar sana pun orang-orang dengan gaji UMR bisa menghidupi keluarganya gitu. Mereka juga tetap masih bisa have fun kayak gitu. Terus mereka juga bisa mempersiapkan pendidikan mereka sendiri, ada yang kerja sambil kuliah dengan gaji UMR gitu. Nah, hal yang seperti itu yang memang bisa direncanakan dan harus pinter-pinter banget memilah-milah kebutuhan mana aja sih yang diduluin gitu. Makanya butuh banget kita ngerencanain terkait finansial ini gitu. Oke, berarti lebih tujuannya ke financial freedom ya Kak ya. Itu sih betul teman-teman penting banget. Jadi teman-teman nih ya yang mungkin sekarang belum pernah kepikiran untuk merencanakan keuangan di masa depan, boleh banget kita dari sekarang safety lagi keuangannya, dan kita rencanakan nih kita mau beli apa, mau bagaimana, mau apa. Itu bisa teman-teman mulai dari sekarang gitu ya Kak ya. Betul. Sebelum terlambat ya Kak ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Tantri. Mungkin boleh nggak sih Kak, aku mau tahu nih komponen utamanya tuh dalam merencanakan keuangan tuh gimana ya Kak? Oke, banyak sih Kak komponennya gitu kan. Yang pertama mungkin dimulai dari kita harus bisa menuliskan anggaran terlebih dahulu Kak Dita. Karena kenapa? Itu tuh penting banget untuk kita bisa sadar. Karena kebanyakan tuh teman-teman di luar sana tuh dia lupa gitu menulis anggaran, jadi akhirnya boncos di akhir bulan, kewalahan, bahkan bisa sampai pinjem teman kayak gitu kan. Jadi kita harus bisa menuliskan dulu nih di awal gitu, kira-kira kalau misalnya ada yang masih ngekos, bayar kosan sebulan tuh berapa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ngasih orang tua itu tuh berapa. Kemudian untuk jajan, ongkos, kayak gitu-gitu, wifi, kayak gitu-gitu. Nah itu semuanya harus dituliskan anggarannya dulu gitu. Apalagi kalau misalnya ada utang kayak pay letter gitu kan, itu kan bahaya banget Kak Dita, dan itu tuh bener-bener harus dianggarin dulu. Jadi kita bisa tahu uang free-nya kita itu ada berapa, dan uang free-nya kita itu yang bisa kita olah. Nah terus yang kedua itu adalah tabungan. Kenapa sih kita harus punya tabungan? Karena sebetulnya ketika kita yang muda-muda kadang emosinya masih menggebu-gebu gitu Kak Dita. Jadi sehingga hangout dulu deh tabungannya belakangan. Nanti. Tapi memang sebetulnya lebih bagus yang namanya nabung itu tuh dipaksain Kak Dita. Gitu. Jadi disisihin dulu nih untuk nabung sebelum ibaratnya entertain kita gitu kan. Penting gak sih entertain? Oh penting gitu kan, untuk bisa dapat nge-review otak kita supaya refresh lagi gitu kan, perlu banget gitu. Tapi yang namanya nabung itu jauh lebih penting. Itu yang harus kita sadarkan terlebih dahulu kepada teman-teman yang masih muda-muda ini. Nah terus Kak, boleh nggak aku nih sebentar? Tadi bicara soal nabung ya. Nah, misalnya gini Kak,
kita belum punya keuangan yang cukup untuk menabung. Jadi kadang-kala udah banyak banget pengeluaran, atau mungkin kita kan ngelis ya teman-teman. Pertama tadi kan kami juga udah bilang, pertama kita harus catat nih anggarannya apa. Nah, misalnya anggaran itu udah cukup banget buat setahun, buat sebulan maksudnya. Dan kita nggak bisa buat nabung, itu gimana Kak? Jadi kayak udah nggak ada uang sisa buat nabung. Oke. Nabung itu jatuhnya paksaan kan kita, harus benar-benar dipaksa gitu. Kenapa? Jadi sebelum kita nge-breakdown dulu nih, nge-list dulu nih, benar-benar harus nyisihin nabung at least 5% deh gitu. Sebenarnya yang paling bagus 10-20% gitu kan. Cuman 5% disisihin dulu, anggap aja kayak uang hilang, tapi ditaruhnya di tabungan, benar-benar harus dipaksain. Jadi artinya apa? Artinya ada beban yang harus dikurangi, kayak misalnya entertainnya, ngopi setiap harinya ibaratnya gitu kan. Nah, kita kan bisa sebetulnya yang apalagi yang ngopi kan bisa untuk gaya hidup gitu ya kita ya. Mungkin dikurang-kurangin yang tadinya setiap hari jadinya seminggu sekali atau seminggu 3 kali. Nah, berkurang. Jadinya kan si uang itu kan bisa ditabungin. Kayak gitu Kak Dita. Nah, benar-benar. Nabung itu paksaan ya teman-teman. Gimana pun apapun kondisinya, sebisa mungkin harus nabung minimal 5% dari pendapatan ya Kak ya. Dari pendapatan kita atau iya yang tadi yang sudah dihitung tuh ya kan, coba di 5%-nya dialokasikan untuk menabung gitu. Yang paling penting harus dipaksain terlebih dahulu. Nah, terus ada lagi Kak Gita, selain tabungan itu investasi gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya gajinya masih UMR itu kita melakukan investasi? Bisa Kak Gita gitu kan. Tapi mungkin nominal uangnya itu tidak sebesar bagi teman-teman yang memang uangnya udah ready gitu kan. Nah, boleh nanti mungkin bisa dari nabung itu tadi gitu kan, sebagian berapa persennya itu bisa teman-teman mulai belajar untuk investasi. Jadi di luar sana tuh banyak banget investasi-investasi yang menarik untuk anak muda Kak Dita sebetulnya gitu kan, dan itu bisa dipelajari banget teman-teman gitu kan. Jadi jangan sampai memilih investasi yang yang bodong lah gitu kan, atau yang ibaratnya yang berkembangnya terlalu fluktuatif tuh naik turunnya gitu kan. Carilah investasi-investasi yang bagus, nanti teman-teman bisa belajar banget gitu kan. Mungkin nanti di Top Capital kalau nggak salah ada kelasnya, teman-teman bisa ngikutin nanti. Nah, ada lagi kemudian manajemen utang Kak Dita. Dimana manajemen utang itu kita apalagi zaman sekarang yang enak banget syarat-syarat untuk pay letter ya kan. Terus ada pinjaman online yang cuman modal KTP doang, dan itu semua bisa memudahkan kita gitu kan. Banyak banget di isu di luar sana Kak Dita, kayak misalnya teman-teman yang kerjanya mungkin di kantoran, atau bahkan mungkin teman-teman yang gajinya ibaratnya ngepas gitu kan, untuk bisa menyambung hidup itu pakai pinjol gitu. Alih-alih yang bilangnya kayak nanti dia dibayar, nanti dibayar bentar lagi gajian apa segala macam kayak gitu kan. Justru itu yang menjerat teman-teman untuk bisa mengurangi itu beban teman-teman untuk bisa punya pendapatan yang lebih gitu. Jadi jangan sampai tuh, harus di manage banget utangnya. Jadi kebutuhan kita seperti apa dulu dilihat. Nah, kira-kira kita bisa bayar utang tuh sejauh mana sih kita berhutang gitu ya. Kalau bisa mah jangan gitu kan. Emang sih enak banget pay letter, kalau misalkan kayak pakai pay letter tuh banyak banget promo dan diskonnya gitu. Tapi harus ditaker Kak Dita. Kira-kira di bulan depan tuh kebayar gak sih gitu. Jangan sampai di bulan depan gak kebayar, nanti malah dikejar-kejar sama debt collector kayak gitu-gitu. Itu kan bahaya banget ya. Terus untuk komponen selanjutnya sebetulnya yang paling bagus itu kita harus sudah memikirkan yang namanya asuransi gitu. Emang nah, sih ini jarang kepikiran sih untuk orang. Iya kan, jarang banget kan kepikiran kan. Sebenarnya asuransi itu tuh penting Kak Dita gitu kan. Karena kan ya tadi gitu, kita jangan sampai nantinya menyusahkan gitu kan. Emang sih untuk di zaman sekarang mungkin kalau misalkan kayak asuransi kesehatan, ada BPJS gitu kan Kak Dita. Tapi coba pernah berobat pakai BPJS nggak? Mohon maaf, bukannya maksudnya bagaimana ya, cuman kan
faktanya di lapangan adalah BPJS pun prosesnya kita harus nunggu lama banget. Betul kan? banget. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya Dan terbatas juga sih Kak sekarang. betul udah dibatasin banget gitu kan. Nah, sementara Indonesia rata-rata pakai BPJS gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bisa menyisihkan asuransi kesehatan, asuransi jiwa gitu kan. Nah, itu nanti kalau misalnya kita terjadi kenapa-napa sama kita tuh nggak ngerepotin orang-orang di rumah gitu Kak Dita. Jadi ada yang nge-cover gitu, setidaknya ada yang meng-cover gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di luaran sana kayak ada orang tua yang anak-anaknya patungan gitu kan, karena misalnya mohon maaf sudah meninggal, terus anak-anaknya patungan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita udah punya meng-cover asuransi, betul gitu kan, jadi terbantu gitu untuk biaya pemakamannya kita apa segala macam. Nah, itu jadi mindset terkait itu juga harus dibuka Kak Dita, seperti itu. Nah, tapi sebelum itu kita harus ngerencanain juga pensiun Kak Dita. Gitu kan. Emang sih kita kan masih muda, masih 20 tahunan, ibaratnya 20-30 tahun gitu kan. Masa pensiun kita tuh masih lama banget gitu betul. kan. Jadi kayak males banget buat mikirin pensiun gitu. Tapi jangan salah. Gitu kan. Kalau misalnya kita nggak nabung dari sekarang, mau kapan? Nanti pas pensiun uangnya cuma sedikit, bingung lagi. Gitu kan. Kan kita tiba-tiba udah habis. Iya, tiba-tiba udah Buat habis, kehidupan. kebutuhan banyak gitu. Kita nggak tahu nih anak kita ibaratnya nanti kehidupannya juga seperti apa ya. Kita kan berharapnya nanti anak-anak kan bisa dapat sekolah yang bagus, apa segala macem gitu kan. Kita kan nggak mau ngerepotin anak cucu gitu ya Kak Dita. Kalau bisa ngasih mengasih gitu kalau kata orang tua saya gitu kan. Tapi kan tetap aja gitu kan, itu bener-bener harus di-preparein dari sekarang gitu Kak Dita, kurang lebih komponen-komponennya. Ini Kak, bicara tentang asuransi, kayaknya asuransi itu banyak jenisnya nggak sih Kak? Kayak tadi kan kakak jelasin asuransi tentang mungkin kematian ya, misalnya asuransi jiwa atau asuransi jiwa gitu. Kayaknya asuransi itu banyak jenisnya deh Kak. Mungkin apa dulu minimal yang harus kita persiapkan dari asuransi itu? Oke. Sebetulnya sekarang tuh banyak banget jenis asuransi Kak Dita. Jadi ada asuransi jiwa aja, ada asuransi kesehatan plus asuransi jiwa gitu kan. Jadi balik lagi berdasarkan kebutuhannya Kak Dita. Jadi dilihat dulu nih teman-teman punya kebutuhan tuh ada di mana gitu. Kalau misalnya ternyata memang sudah nyaman dengan asuransi kesehatan BPJS karena udah di cover ya sudah gitu kan, pakailah asuransi jiwanya aja gitu kan. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu sebelum si asuransi ini kan sometimes kebanyakan orang di luar sana kayak aduh takutnya nanti uangnya begitu, uangnya begini, nanti nggak bisa diambil, bla bla bla. Dipelajarin dulu, akadnya dulu di-clearin. Gitu, seperti apa, tanya yang nggak tahu gitu, jangan sampai kita ngerasa dibodohin kayak jadi jualan asuransi kan Dita. Iya. Mungkin sih Kak, mungkin aku punya pengalaman. Mungkin tadi kan Kakak udah ngejelasin asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Ya. Di sini juga ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan. Iya. Itu kurang lebih cara, dan itu gini sih Kak, untuk meminimalisir pengeluaran atau supaya kita nggak terkesan berat. Kadang mereka tuh memberikan opsi Kak, kayak misalnya kita bisa bayar dalam tempo yang misalnya setahun sekali atau 3 bulan sekali, atau mungkin yang tiap bulan gitu. Tapi kalau misalnya memang terlalu berat untuk tiap bulan, kita bisa ambil yang 3 bulan sekali gitu ya Kak caranya, atau yang 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali gitu. Itu bisa disesuaikan dengan pendapatan kita atau pendapatan teman-teman di rumah gitu. Jadi nanti itu bisa diklaim saat misalnya anak itu lulus gitu kan. Misalnya waktu itu sih pada saat itu teman-teman, mungkin aku punya pengalaman juga, jadi itu sangat ngebantu banget Kak. Misalnya kita udah lulus SMP menuju ke SMA, jadi pas kita lulus SMP itu bisa diklaim. Jadi di mana dananya itu sangat ngebantu sekali untuk kita masuk ke jenjang berikutnya, untuk kita masuk ke SMA. Kayak gitu sih Kak, emang bener-bener asuransi itu kita mungkin gak ngerasain sekarang, tapi ketika nanti kita waktunya itu membutuhkan, itu sangat bener-bener berharga sih Kak. Itu ngerasa kayak wah ternyata ngebantu banget. Dan apalagi tadi yang Kak Tantri jelasin bahwa asuransi jiwa ya Kak, itu jarang banget orang pikirkan, tapi itu yang sangat-sangat penting sih. Iya benar, setuju banget sih terkait pendidikan, itu juga sangat penting banget karena kan gimana pun ibaratnya perkembangan manusia sebetulnya lebih bagus semakin sekolahannya bagus gitu kan, perkembangan otak mereka juga jadinya bagus juga gitu kan. Betul. Gitu. Jadi harus benar-benar harus di-maintain dan harus diperhatikan banget. Saya setuju banget sih soal itu.
Oke nih Kak, kita lanjut lagi. Mungkin boleh nggak sih Kak kasih tahu tips untuk merencanakan keuangan itu tuh gimana ya? Oke, ada banyak hal yang mungkin bisa kita prepare. Contohnya kayak misalnya coba deh teman-teman pernah nggak sih kayak beli barang itu bener-bener khusus untuk eh, kebutuhan diri sendiri dan emang diri sendiri itu yang pengen gitu. Kadang-kadang kan gini Kak Dita, ada beberapa orang di circle saya terutama, jadi dia itu ketika membeli barang tuh kayak cuman pengen dapat widih keren, iya, gitu benar. kan. Kayak terus kalau misalnya kayak ikut gabung sama motor geng motor gitu kan, udah beli motor Merasa, A gitu kan, terus kayak pengen upgrade nih gitu kan motor B gitu kan, cuman pengen dibilang widih keren gitu, pengen dapat impresi dari circle-nya gitu kan. Itu kan kayak sebetulnya bisa ditunda dulu gitu kan. Coba deh bisa dipikirkan Coba turunin lagi. gengsi gitu Iya, ya. betul. Kadang kita kan lebih mengedepankan gengsi jadi teman-teman. Betul. Jadi kadang-kadang impulsif, yaudah beli deh, yaudah beli deh. Iya, gitu. iya, jangan sampai hal-hal yang seperti itu tuh justru malah ngerusak kita untuk bisa dapat financial freedom di akhir gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ini Kak Dita, mungkin agak sedikit susah nih. Jangan ngutang sama jangan diutangin. Itu kayaknya pasti akan jadi bahasan menarik banget ya Kak Dita ya, karena kan oke lah kita memang agak bisa nahan-nahan kalau kita sendiri gitu kan, nahan-nahan untuk kita nggak ngutang gitu kan. Tapi kan teman-teman kedua nih susah banget nih. teman-teman di luar sana kan ibaratnya pasti ada kebutuhan apa yang nggak tahu gimana cara tata kelola keuangan yang baik gitu kan. Ngelihat kita kayaknya di Instagram happy aja, di TikTok kan kita happy aja gitu kan. Orang lain kan ngelihat kita kayak wah ini orang banyak duit nih gitu kan. Nih kelihatannya apa namanya stylish nih, pasti duitnya juga kayak gitu. Nah terus akhirnya si rekan kita tuh minjem uang gitu, terus kitanya yang bingung gitu mau ngasih atau enggak gitu. Nah itu mungkin yang harus benar-benar diperhatikan dan harus direm. Tapi gini gak sih Kak, kalau misalnya untuk orang yang nggak enakan, misalnya untuk mereka bilang enggak, pasti akan khawatir dengan asumsi orang ini yang minjem. Misalnya kita bilang, aduh nggak dulu deh, maaf ya, kita punya kebutuhan lain, kita tahu kita ngepres dan lain halnya. Jadi kita suka ngerasa kayak, aduh takutnya nanti ini orang akan beranggapan kita pelit gitu, atau akan beranggapan lain halnya gitu lah. Itu susah sih Kak, untuk orang yang nggak enakan bilang enggak tuh susah. Iya sih gitu kan. Cuman mungkin pinter-pinter kita juga dalam memilih-milih kata-kata Kak Dita. Jadi kalau saya sih biasanya saya suka ngebatasin teman-teman ketika minjem gitu kan. Ketika kita minjem duit, saya pasti selalu bilangnya, ih uang aku tuh udah pindah ke aset gitu, udah jadi saham gitu. Jadi kalau misalkan dicairin agak susah ya, ini tuh suka ngepas gitu buat kebutuhan segala macam. Tips baru nih teman-teman, gitu kan. tips baru nih. Iya, jadi bisa buat running gitu dari obrolan si pinjem duit gitu kan. Terus kok pelit banget sih apa segala macam, gimana ya udah kebiasaan langsung beli ke saham, gimana dong gitu. Jadi kayak gitu-gitu kan Dita. Jadi kan jadi sungkan gitu sih gitu, daripada sebetulnya boleh nih teman-teman nih kita jadiin action kita buat seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang nggak enakan gitu ya, kayak bilang enggak, bilang aja oh iya uangnya kemarin baru naruh saham nih gitu, baru dimasukin ke investasi nih, jadi nggak bisa ditarik. Terus habis gitu ajarin deh temennya tuh nih gini nih gitu caranya biar nggak minjem duit mulu gitu. Betul teman-teman gitu. Paling kayak gitu sih Kak Dita. Terus oh ya, nah ketika untuk belajar saham nih kita harus tahu dulu nih, pelajarin dulu instrumen investasi yang sesuai berdasarkan tujuan finansial masing-masing. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebetulnya banyak banget macam investasi di luar sana Kak Dita. Gitu kan, dari mulai investasi yang ya kita sebutnya kayak ada yang bodong, kita harus nge-recheck dulu seperti apa. Kemudian ada juga investasi yang bagus itu seperti apa gitu kan. Terus ada yang mungkin
kebanyakan orang yang ada yang pengen instan gitu kan, kayak misalkan ngelihat nih grafiknya naik turunnya paling sering gitu kan, biar bisa nih buybacknya seperti apa segala macam bla 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 gitu kan. Nah balik lagi tergantung kebutuhan teman-teman gitu kan seperti apa gitu kan. Biasanya kan banyak teman-teman yang males kan, ibaratnya nunggu nih investasi satu produk apa segala macam, nunggu sampai 3 tahun lagi, 5 tahun, itu kan terlalu lama gitu. Ada yang pengen cepet segala macam, nah itu harus dipelajarin banget caranya kayak gimana gitu. Jadi instrumen-instrumennya harus bisa dipelajarin gitu, karena di luar sana sebenarnya gini Kak Dita, banyak banget orang yang masih belum paham tuh investasi itu kayak gimana sih gitu kan. Banyak banget gitu kan yang mereka tahu tuh kayak investasi itu kayak semacam judi online ya gitu kan, karena kan melihat grafik apa segala macem gitu kan. Nah balik lagi ke persepsi seperti itu, daripada tebak-tebakan teman-teman mendingan dipelajarin gitu. Karena kalau misalkan ditebak-tebakan apa kata orang, kita nggak akan tahu, tapi ketika teman-teman udah belajar, yang tadinya nggak tahu tebak-tebakan jadi tahu gitu. Betul. Dan bisa belajar di mana? Belajar di Tab Kapital Indonesia, teman-teman. Boleh banget nanti dicek ya di Instagram kita, di YouTube kita, atau di di TikTok kita juga ada, di website kita ada. Itu banyak banget info menarik yang bisa teman-teman cek dan teman-teman butuhkan. Ya, gitulah ya. Nah, terus ada lagi Kak Dita selanjutnya. Tadi mungkin di awal udah di-spill Kak Dita. Jadi sebaiknya lebih bagus tuh untuk investasi itu 10-20% gitu kan dari penghasilannya teman-teman gitu. Jadi disisihin dulu, dibiasain dulu gitu kan. Ibaratnya pembagiannya seperti apa terkait investasinya, ya yang paling penting sisihkan dulu aja. Tadi mungkin ada yang mau di nabung dulu gitu kan, aduh nggak ngerti nih investasi kayak gimana sih segala macam gitu kan. Mau boleh nggak nabung dulu, boleh nggak main reksadana aja boleh gitu kan. Yang paling penting adalah nawaitu yang si 10-20%-nya itu diduluin dulu untuk dipaksakan, kurang lebih seperti itu gitu Kak Dita. Nah terus untuk selanjutnya mungkin ke teman-teman harus belajar produktif gitu. Jadi jangan cuma fokus ke gaji gitu. Beberapa dari kita mungkin akan berpikir kayak, tapi kan aku cuma bisa kerja gitu kan Kak Dita gitu kan, aku nggak punya keahlian yang lain-lain lagi selain bekerja dan menikmati gajiku selama sebulan. Lo mau sampai kapan gitu kan. Karena kan pada dasarnya kebutuhan akan semakin bertambah gitu kan ya, terkecuali kamu mau tirakat terus ya kan. Jadi sehingga ya kegiatan kamu ya akan seperti itu aja gitu kan, entertainnya akan jarang kamu maintain bla 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 gitu kan. Nah kalau misalnya ibaratnya gini, kalau misalkan kamu pengen menikmati hasil yang banyak, kamu juga harus berusaha lebih banyak gitu nggak sih Kak Dita? Jadi ibaratnya yang harus kamu pikirin sekarang adalah gimana caranya supaya penghasilan kamu tuh lebih besar daripada pengeluaran gitu. Itu jauh lebih baik gitu. Sekarang kan apalagi banyak banget aplikasi-aplikasi yang sifatnya bisa menunjang untuk freelance, bener nggak sih? Nah itu bisa kita manfaatin gitu ibaratnya. Tapi kan waktu kita gimana dong gitu kan, sampai rumah capek di perjalanan bla 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 gitu kan. Ya coba pikirkan, jangan jadi alasan gitu. Itu sebetulnya cuman kamu males ya kan, sama emang nggak mau coba. Iya kayak gitu kan. Sebetulnya banyak kok jalannya gitu kan. Kayak Kak Dita kan punya sampingan ya? Iya kan? Nah itu, salah satunya seperti itu. Pinter-pinter manage waktu aja sih Kak. Bener gitu mungkin kan. waktu liburnya bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal yang sekiranya berguna buat dapetin double income gitu ya Kak. Betul. Atau misalnya malam-malam nih di saat kita lagi free gitu dan mau mulai istirahat, mungkin waktunya kita ambil lah 1-2 jam gitu ya Kak, buat gimana sih caranya buat misalnya kita pakai buat investasi atau apapun lah yang bisa menghasilkan cuan lagi gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan satu tempat aja nih Kak buat nyari cuan. Betul. Dan apalagi ini Kak Dita, biasanya nih kalau misalnya udah nyaman gitu, udah terlena, kita udah dapet misalnya income jauh lebih besar gitu kan. Nah biasanya tuh untuk ngeremnya ini nih agak susah nih gitu kan. Karena sebetulnya
ketika kita punya penghasilan besar, bukan berarti pengeluaran kita juga harus besar. Nah, Ya kebanyakan kan? orang kayak gitu sih, Kak. Iya, kebanyakan orang euforia. Gak usah kebanyakan orang, mungkin aku juga gitu, Kak. Iya kan? Jadi ketika kita udah ngerasa punya megang duit, ketika nengok ada tas bagus, ih mau beli gitu kan. Padahal itu bukan kebutuhan kita. Iya. Itu yang agak susah emang untuk ngeremnya gitu kan. Tapi gimana ya udah belajar untuk bisa gitu. Nah, terus ada satu hal yang mungkin aku setuju nih Kak Dita. Sebetulnya membeli pengalaman itu lebih baik daripada membeli barang. Oh iya. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena gini, ketika kita membeli barang kayak cuma di pajangan, oke lah terkesan kayak dapet WD-nya orang yang tadi tuh biar dapet impresi gitu kan. Tapi ketika ibaratnya aku lebih suka ngebuang uangnya kayak jalan keluar gitu, hangout kemana gitu kan. Karena ketika kita ke banyak tempat, kita tuh bisa belajar apapun di banyak tempat dengan banyak hal gitu. Dan itu tuh pengalaman itu tuh pasti akan menarik banget gitu kan, ketika kita buat sosialisasi, ngobrol sama orang, kemudian buat jadi bahan referensi kita. Oh ternyata kalau misalnya kita udah jalan-jalan keluar tuh banyak loh ibaratnya insight-insight baru yang bisa kita kumpulkan untuk jadi bahan kita sebagai pengembangan diri kayak gitu-gitu kan, daripada ketimbang punya barang ya kan cuman dipajang diliatin doang, ya apa gitu loh, cuman sampai segitu doang gitu. Jadi kalau misalnya kita udah jalan-jalan, kita ibaratnya dapat insight, yaitu tadi hangout keluarnya, freshnya, terus pengalaman baru kayak gitu-gitu. Itu menurut aku tuh penting banget gitu. Dan pengalaman lebih mahal sih. Itu dia. Gitu, betul. Jarang banget sih didapat. Nah, terus ada lagi Kak Dita. Kalaupun misalnya kita harus beli barang nih, Kak Dita, pastiin barang kita itu nyarinya yang berkualitas. Oke. Karena kebanyakan dari kita tuh nyarinya yang murah gak sih Kak Dita? Betul. Apalagi sekarang udah banyak banget nih Kak live. Banyak tuh beberapa live media, di e-commerce kita gitu. scroll live, bagus Segoda, nih, padahal gitu. murah. Kita check out. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, sebetulnya bisa gak sih kita nyari barang yang lebih bermanfaat lagi? Mahal nggak apa-apa gitu kan, tapi itu bisa buat puluhan tahun lamanya gitu kan. Kayak misalnya beli jam, kenapa sih harus jamnya pakainya yang ini yang lebih mahal daripada ini yang cuma jam ibaratnya 30 ribuan kan. Sekarang banyak tuh jam 30 ribuan yang bagus-bagus gitu kan, casingnya gitu kan, tapi functionnya apakah bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu kan? Kan enggak juga gitu kan. Kita belinya tuh beli kualitas gitu kan. Tapi kan gimana dong, aku orangnya bosenan apa segala macem gitu kan. Ibaratnya coba deh alihin si rasa bosenannya kamu ke barang-barang yang memang bisa dijualnya itu kalau bisa beranak ya beranak gitu kan, supaya bisa, iya kan ada tuh kayak kolektor gitu, kayak kolektor kan ibaratnya nyarinya barang-barang yang vintage atau barang-barang yang mahal, ketika dijual tuh bisa lebih mahal lagi gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kalau misalkan memang ngerasa aku tuh orangnya bosenan kayak gitu. Tapi kan pada dasarnya ketika kita membeli barang, kalau kita bukan influencer Kak Dita, ketika kita membeli barang, nanti ketika kita jual ya pasti barangnya akan lebih murah gak sih? Gitu. Kecuali kalau misalnya kita memang influencer, orang yang terkenal banget, yang emang banyak fansnya gitu. Ibaratnya kamu beli 100.000 dijual 5 juta juga pasti akan banyak yang nguber gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar memilih itu gitu. Ini sih Kak, aku punya satu tips yang mana untuk mengurangi keimpulsifan ini ya, mungkin ya, supaya kita nggak langsung beli tanpa melihat kualitas. Mungkin boleh dihitung 1-10 dalam hati teman-teman. Itu ada satu trik aja sih, mungkin bisa misalnya ngelihat, wah bagus nih, murah nih, coba teman-teman dalam hati hitung 1-10 kayak 1, 2, 3 sampai 10 pelan-pelan. Mungkin nanti akan terpikir kayak nggak jadi beli deh gitu. Oh gitu ya triknya ya. Iya coba aja deh. Okay, Itu okay. Tips dari film, salah satu film yang mungkin teman-teman juga sebagian ada yang pernah nonton film itu, dan itu bagus sih, menarik. Oke, terus untuk selanjutnya ada lagi nih Kak Dita. Untuk selanjutnya itu taat pajak dan sedekah. Gitu kan. Kok taat pajak harus sih? Hei, kamu merupakan warga Indonesia yang baik atau enggak? Gitu kan. Kewajiban tuh. Iya, gitu kan. Karena kan
kita juga akan menikmati ya taruhlah jalan tol gitu ya kan kita ya. Terus mungkin apa namanya ya, pinggiran-pinggiran jalan tuh jadi tata kotanya kayak gimana gitu kan, at least kayak gitu. Tapi kan di kita tuh banyak korupsi bla 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 bla. Singkirkan itu dulu. Yang penting kewajiban kita dulu. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa tahu nih apa namanya ya, anggap aja lah ibaratnya kita ngebantu apa namanya masyarakat luar yang memang ibaratnya memerlukan kebutuhan terkait yaitu tadi tata kota. Udah kayak gitu aja. Kemudian sedekah. Sedekah itu penting banget teman-teman, gitu kan. Karena kan ya diajarkan mungkin ya di agamanya masing-masing ya teman-teman ya, dahsyatnya sedekah itu seperti apa, kurang lebih itu seperti itu. Nah terus selanjutnya ada lagi rubah kebiasaan ketika kita stres, Karita. Nah, ini sering nih. Ya kan? Nah, kenapa? Karena kan biasanya ketika kita stres, Kadita lebih suka kayak gimana? Shopping? Kalau aku lebih ke makan kali ya, Iya Kak. kan? Stres dikit makan, stres dikit makan. Iya. Gitu. Nggak kerasa gitu kan, ketika kita stres makan banyak, ngeluarin duitnya pasti akan banyak. Betul. Gitu, dan itu nggak akan kerasa. Nah itu tuh kita harus bisa ngejaga banget nih pola stresnya itu kayak gimana gitu. Nah yang terakhir nih, Kadita kan mau nikah, cari pasangan yang emang bisa ngatur keuangan, Kadita. Oke. Gitu. Paling enggak ibaratnya ada yang bisa ngerem. Kalau Kadita suka makan, kata pasangan Kadita gini, makan mulu gitu, pengeluaran banyak gitu. Nah, nanti kalau nggak makan mati, Kak. Iya, tapi kan dilihat dulu ya, kan ada uang jatah apa namanya bulanan apa segala macam, balik lagi nge-manage lagi. Ini mau kita bahas lagi nih dari awal nih. Oke. Seru ya teman-teman ya. Oke Kak, tadi cukup banyak insight-nya. Mungkin setelah kita belajar hal itu, kira-kira ada nggak sih Kak kesalahan umum dalam merencanakan keuangan ini? Oke. Kesalahan yang paling sering gitu ya dilakukan oleh teman-teman. Pertama mungkin ini apa teman-teman tuh mungkin di luar sana masih banyak yang belum bisa mencatat pengeluaran. Jadi yang dicatat itu biasanya cuma sebagian besarnya aja. Kayak misalnya yang tadi tuh utang A ke B ke C gitu, itu doang gitu kan. Terus sama biasanya bayar kos sama bayar bulanan apa segala macam, udah segitu doang biasanya. Jadi nggak rinci. Gitu, itu biasanya kesalahan-kesalahan umum. Jadi kita nggak bisa nebak, kok tahu-tahu duitnya tinggal sisa segini sih, gitu kan. Nah itu jadi balik lagi itu pencatatan itu harus penting banget, gitu kan. Lebih rinci ya. Betul, lebih rinci, serinci-rincinya biasanya. Notes ya teman-teman ya, di notes bahwa kita mencatat harus lebih rinci. Betul. Terus yang kedua itu mungkin ini entar nabung. Nabungnya di entar gitu kan. Terus kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, ya mau kapan gitu, nggak bakalan ada ujungnya. Ntar deh tahun depannya tahun berapa gitu. Nah terus yang ketiga, investasi tanpa pengetahuan yang cukup. Nah kayak tadi di awal kan udah dibilang kan, investasi itu banyak banget teman-teman gitu kan. Dan daripada tebak-tebakan investasi adalah judi, sebaiknya belajar investasi yang benar, itu yang paling benar gitu. Nah terus apa ya, mengabaikan manajemen hutang. Nah itu dia tadi tuh, kira-kira alat ukur kita berhutang itu tuh sejauh mana gitu kan. Yang tadi kalau misalkan teman-teman udah ngerinci di awal, pasti teman-teman akan bisa ngelihat nih kira-kira kemampuan kita untuk membayar hutang tuh gimana, apakah mendingan berhutang atau nggak berhutang gitu. Jadi semuanya dimulai dari pencatatan dulu, yang paling penting itu gitu. Nah terus mungkin ini kalau misalnya ada uang yang udah punya uang berlebih gitu kan, tapi nggak punya asuransi yang memadai gitu kan. Nah itu, tapi kalau misalkan kayak masih struggling apa segala macem, oke lah gitu kan, nggak punya asuransi gitu. Tapi kalau misalkan memang udah punya udah punya uang tambahan, boleh dipikirkan untuk asuransi. Kurang lebih begitu tadi, Tak. Wah, seru banget tuh teman-teman. Beberapa kesalahan yang bisa kita highlight untuk meminimalisir dari kesalahan-kesalahan dalam planning keuangan ini. Tadi catatan ya kayak catatan penting banget, lebih rinci lagi tuh teman-teman. Tadi bisa dicatat teman-teman supaya bisa kita hindari kesalahan-kesalahan tersebut nih Kak. Oke Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk beberapa gini nih Kak. Kira-kira financial planning ini lebih cocok untuk orang-orang yang dengan gaji UMR atau di bawah UMR ya Kak, dimana kebanyakan orang
korporat gitu seperti kita, dimana waktu kita tuh udah habis untuk bekerja. Itu kira-kira gimana Kak? Apakah mereka atau kita bisa untuk merencanakan keuangan ini dengan baik, sedangkan mungkin sekarang gaji UMR itu udah sangat dikatakan cukup atau pas-pasan, apalagi yang tinggalnya di sebuah ibu kota gitu Kak. Oke. Nah, sebetulnya untuk financial planning ini tuh bisa dimanapun Kak Dita. Di entah itu ibaratnya pengeluarannya masih 1 juta, 2 juta, 3 juta, balik lagi kalau misalnya ada yang masih UMR kayak gitu-gitu, atau bahkan orang yang mungkin uangnya udah miliaran pun itu memang harus punya financial planning gitu. Kenapa seperti itu ya, karena masing-masing kan ibaratnya punya tujuan hidup yang berbeda-beda gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa nge-manage kira-kira bagusnya itu tuh gimana sih gitu. Kayak misalnya yang pertama mungkin yang tadi list pengeluaran bulanannya. Terus tadi yang kedua mungkin jangan berpikir ngutangin gitu kan, menyisakan tidak. Iya gitu kan. Terus udah nyisihin uang 10% untuk nabung gitu kan, untuk investasi gitu, itu udah minimal banget gitu kan. Terus lawan rasa males, itu yang paling penting gitu kan, karena itu susah banget sih gitu. Coba deh mungkin teman-teman bisa mulai investasi. Kalau yang sekarang tuh yang paling ngetren itu ini, kalau sekarang tuh investasinya mendingan dari leher ke atas, pernah dengar nggak sih? Iya benar. Nah gitu. Leher Nah ke itu atas. sebetulnya penting gitu kan, bukan leher ke atas apa sih, oplas apa segala macam kayak gitu ya teman-teman ya gitu kan. Mungkin bisa jadi itu jadi asetnya teman-teman kalau misalnya teman-teman memang entertainment banget gitu kan. Tapi sebetulnya ada lagi, maksudnya itu ikut pelatihan-pelatihan. Terus gimana dong dengan keuangan segini? Banyak tau pelatihan-pelatihan yang gratis ya nggak sih? Betul banget teman-teman. Udah semua pelatihan mahal, Iya. menguras kantong, banyak kok yang gratis. Contohnya teman-teman nonton ini juga, ini udah gratis loh teman-teman. Iya. Ini salah satu manfaat yang bisa teman-teman ambil ya Kak ya, dan dengan insight yang full juga gitu. Betul. Di kelas pro juga banyak tuh yang murah-murah, terus ada yang gratis juga ya kan. Nah, Jangan lupa dicek teman-teman websitenya kelasPro.id. ya masih ya terus ya Kak. Nah. Promosi ya. Iya dong teman-teman. Oke, kayak Kak. gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus cari tambahan di luar penghasilan gitu kan. Yang tadi udah dibahas Yang di tadi, awal ya. nah. Gitu kan. Nah, terus jangan jadiin kalimat yang kayak gue tuh nggak punya bakat apa-apa kali gitu kan. Padahal itu cuman buat nutupin apa? Males. Betul. Iya. Betul. Gitu. Itu yang benar-benar harus Betul. dihindarin banget sih. Gitu, teman-teman. Jadi nggak ada kata nggak bisa ya Kak. Semua itu hanya malas. Males. Nah, oke Kak, kita kan udah beberapa nih mempelajari hal-hal itu ya Kak. Tadi udah dikasih tahu juga teman-teman tipsnya apa, terus kemudian komponen utamanya apa, bahkan sampai ke kesalahan-kesalahan umum nih yang ternyata kita tuh nggak sadar bahwa hal itu bisa kita manage atau bisa kita minimalisir untuk finansial keuangan ini. Nah Kak, dari kita mempelajari itu semua tujuannya tuh apa sih Kak? Oke, tadi mungkin sudah disampaikan di awal yang terkait tujuannya gitu kan. Pertama, di masa muda kita memudahkan diri kita untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Itu di masa muda teman-teman. Jadi makanya harus diatur, harus di planning sedemikian rupa sejak dini lah istilahnya kayak gitu kan. Makanya that's why kenapa dari kecil ibu kita selalu bilang apa? Nabung. Iya kan? Gitu. Terus yang kedua di masa tua teman-teman. Jadi jangan sampai kita nyusahin orang, jadi mendapatkan hasil dari nabung atau dari investasi atau dari pengembangan uang yang sudah kita lakukan gitu kan, yang sudah kita atur di masa muda kita, supaya nanti di masa tua kita bisa menuai hasilnya. Jadi masa tua udah tinggal enak-enak aja ya Iya, Kak ya. betul, Kita udah udah tinggal punya nyantai. tabungan, udah punya prepare money deh yang banyak gitu. Kita mau Betul. apa-apa juga Kalau nggak berbisnis resah ya. udah autopilot gitu kan, udah tinggal ibaratnya diturunin kayak gitu-gitu. Nah, terus yang terakhir nih Kak Dita, supaya bisa menjamin kehidupan yang layak di masa tua kita, untuk kita, untuk anak-anak, untuk keturunan kita, untuk cucu kita sebagai legacy
Gitu. Itu kan harapan semua orang ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa melakukan itu semua. Yang penting yaitu tadi belajar sama sabar gitu kan. Pasti akan ngebuahin hasil yang baik nanti. Gitu Kak Dita. Seru banget ya teman-teman ya. Jadi itu dia manfaat utama yang sudah kita pelajari. Highlightnya adalah supaya di masa tua nanti kita bisa ngerasain enaknya gitu teman-teman, gak lagi ngerasain susah. Karena pasti teman-teman ngelihat banyak banget di luar sana yang membuat kita iba gitu ya teman-teman, kayak masa tuanya ternyata masih susah. Nah kan kita nggak mau ya seperti itu, bahkan lebih baik ketika di masa tua kita yang saling membantu Kak, itu lebih baik lagi. Jadi ketika tua kita nggak hanya menuai hasil, tapi kita bisa saling memberi kebahagiaan, memberi kebaikan ke banyak orang, itu akan lebih manfaatnya lebih berasa gitu ya Kak. Benar. Nah nih Kak, bicara soal finansial keuangan atau financial planning gitu, kira-kira gimana ya Kak caranya supaya kita belajar ini semua nih, dan siapa yang bisa gimana ya Kak, yang bisa belajar financial planning tuh dari mana, atau siapa ya Kak? Apakah kita semua tuh harus, atau mungkin dari orang-orang yang pekerja dulu, atau setelah kita udah lulus dari sekolah dulu gitu Kak? Targetnya tuh kemana ya? Oke, semua orang harusnya wajib bisa sih ya, gitu kan, harus bisa gitu kan, karena kalau kita nggak belajar di awal-awal ya nanti kebiasaannya akan jadi jelek dong gitu. Mending kita tahu dari awal sedini mungkin gitu kan. That's why kenapa parents kita tuh selalu ngajarin untuk nabung dulu, atau misalnya kamu berusaha dulu untuk bisa dapetin uang ibaratnya sebagai reward kayak gitu-gitu kan. Nah sebetulnya teman-teman bisa, siapapun boleh banget ikut pelatihan finansial analis gitu. Yang paling penting teman-teman udah sadar kalau misalnya oh iya ya, dengan kita nge-planning uang kita nanti manfaatnya kayak gini ya gitu. Karena kalau misalnya kita yang nggak sadar ya nggak akan bisa berdampak gitu. Jadi yang penting teman-temannya dulu yang sadar gitu betapa pentingnya tuh finansial analis gitu. Oke, itu dia teman-teman. Jadi semuanya tuh bisa mengikuti pelatihan atau kegiatan financial analis ini ya, kayak financial planning gitu. Jadi kita jangan sampai harus nunggu sadar dulu sih Kak. Bahkan emang itu tuh harus dan sebuah kewajiban untuk kita merencanakan sesuatu keuangan, bagaimana nih kita kehidupan ke depannya itu seperti apa dan bagaimana. Kalau bisa jangan nunggu sadar dulu ya Kak ya, dari sekarang langsung ikut pelatihannya. Nih Kak, kalau misalnya kita udah ikutin pelatihan, kira-kira benefit apa yang akan kita dapatkan dan bagaimana caranya untuk mengikuti kegiatan atau pelatihan itu? Oke, gampang, tinggal daftar doang di Tab Kapital sama Kelas Pro, tinggal ngehubungin adminnya. Terus nanti teman-teman bisa dapet pembelajaran mengenai memetakan keuangan biasanya gitu kan. Terus abis itu pengetahuan investasi, tadi mungkin udah di-spill di awal, tapi mungkin nanti di Financial Planner itu akan dibahas investasi-investasi apa saja sih yang bagus dan yang bermanfaat kayak gitu. Terus nanti pasti teman-teman akan dibekali dengan modul-modul pelatihan biasanya kayak gitu kan. Nah jangan lupa yang paling penting adalah teman-teman pasti akan dapat koneksi, di mana koneksi ini akan membuka jaringan lebih luas lagi. Teman-teman punya circle yang lebih positive vibes. Nah itu yang paling penting. Dan sebenarnya masih banyak banget sih ya gitu. Coba nanti teman-teman bisa hubungin aja adminnya kali ya. Oke teman-teman, itu seru banget ya pembicaraan kita pada sore hari ini. Jadi jangan nunggu sadar, teman-teman harus langsung ikuti pelatihan di kita. Dan tadi caranya udah dijelasin juga sama Kak Tantri, yang mana bisa teman-teman hubungi admin kami, langsung aja di follow Instagramnya, website-nya dikunjungi, itu ada di Tab Kapital Indonesia, dan website kita juga di kelas.pro.id ya Kak, dimana teman-teman bisa langsung cek aja di situ, atau teman-teman langsung chat adminnya, Kak saya mau dong ikut pelatihan financial planning, gimana caranya, dan dapatkan juga eksklusif menariknya ya Kak ya, dengan harga ya promo dan sangat murah. Teman-teman nggak perlu takut kemahalan atau hal lainnya, seperti yang tadi udah kita bicarakan juga bersama Kak Tantri.
investasi leher ke atas. Jadi dengan teman-teman mengikuti kegiatan kita atau mengikuti pelatihan kita sama dengan teman-teman mengikuti investasi dari leher ke atas ya kayak. Karena itu sangat penting teman-teman untuk mencapai financial freedom. Oke, mungkin itu teman-teman dari kita berdua, dan seru banget, udah banyak insight yang teman-teman dapatkan dari Kak Tantri juga tadi. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Tantri sudah hadir di podcast kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman juga merasa bermanfaat, mendapatkan insight dan terhibur atas kegiatan kita pada sore hari ini. Mungkin selanjutnya kita masih banyak podcast lainnya Kak Tantri ya. Kak Tantri juga semoga nanti bisa hadir lagi di podcast kita. Dan teman-teman juga masih bisa nonton kegiatan kita di episode-episode berikutnya. Mungkin itu saja dari aku dan Kak Tantri. Mungkin Kak Tantri boleh closing statementnya yang terakhir. Oh ya, oke, mungkin untuk yang terakhir sebelum saya menutup untuk sesi financial planner ini, jadi untuk memulai itu emang sulit, tapi percayalah lebih sulit mempertahankan daripada memulai sesuatu. Jadi mulai sekarang untuk nabung, mulai sekarang supaya planning teman-teman bisa tercapai gitu sih. Oke, itu dia teman-teman, mulai dari sekarang. Itu dia yang disampaikan oleh Kak Tantri. Tolong tadi katanya Mas. Oke teman-teman, itu dia insight baru yang sudah kita dapatkan dan closing statement dari Kak Tantri. Mulailah sekarang, jangan nunggu nanti teman-teman. Mungkin itu dia dari kami. Dan selamat menunaikan, teman-teman, ini udah sore, udah mau beduk juga. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan di luar sana. Semoga teman-teman mendapatkan berkahnya dan mendapatkan berkah lebih juga karena sudah mendengarkan insight dari kita. Mungkin itu saja teman-teman. Sampai berjumpa kembali, dan saya Dita dan kami dari TAP Kapital Indonesia mohon maaf apabila ada kekurangan selama kegiatan berlangsung. Selamat sore, sampai jumpa teman-teman. See you.